Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadir Hamzat. Saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pentingnya perkembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini sangatlah penting dan membutuhkan dana yang besar dalam perusahaannya. Akan tetapi dengan biasa besar tersebut, hal ini merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Karena dengan hal ini, maka sumber daya manusia yang ada akan tampil cakep, sehingga ketika mereka menyelesaikan pekerjaannya, maka mereka akan bekerja lebih efektif, efisien, mengurangi pemborosan, dan bahan peralatan maupun perlengkapan lainnya akan lebih awet dalam pemeliharaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia perlu memperhatikan faktor-faktor baik dari diri dalam organisasi itu sendiri maupun di luar organisasi yang bersangkutan pada faktor internal dan faktor eksternal. Di antara faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Metode dan prosedur pengembangan sumber daya manusia. Menurut Hanafi tahun 2005, pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana karyawan manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia. Program pengembangan harus berprinsipkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja pada masing-masing karyawan pada jabatannya. Program pengembangan suatu organisasi hendaknya diinformasikan secara terbuka kepada karyawan atau anggota supaya mereka mempersiapkan dirinya masing-masing. Adapun bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia yang dapat dikelompokkan antara lain. Yang pertama, pengembangan secara informal. Yang kedua, pengembangan secara formal. Ada fungsi pengembangan sumber daya manusia, yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, masa kini maupun masa depan. Evaluasi program pengembangan sumber daya manusia. Tahap akhir proses dalam pengembangan sumber daya manusia adalah mengadakan evaluasi atau mengukur sejauh mana efektivitas program telah dicapai. Itulah tadi materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.